Kamu ingin membeli mobil Suzuki Katana. Suzuki Katana ini mobil bekas, produksinya itu terakhir 2005. Jika iya, maka kamu harus siap ketika mobil Suzuki Katana yang kamu beli itu mogok di jalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, mungkin hampir 10 kali mobil Suzuki Katana yang saya miliki mengalami mogok. Jika kamu ingin membeli mobil Suzuki Katana, video ini bisa jadi pertimbangan. Simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Video kali ini khususkan buat para pemula atau orang-orang yang ingin memiliki Suzuki Katana dan masih ragu-ragu mau membeli Suzuki Katana atau tidak. Video ini mungkin akan menjawab keraguan dari para pemirsa yang ingin membeli Suzuki Katana tapi ragu-ragu. Kurang lebih 2 tahun 3 bulan saya memakai Suzuki Katana, ini sudah mogok sampai 10 kali. Tapi jangan khawatir, bahwasanya Suzuki Katana ini sistem yang dipakai adalah sistem konvensional. Jadi kita itu bisa mengatasi sendiri setiap kerusakan di mobil Suzuki Katana. Kalau mogok itu insya Allah itu bisa kita atasi sendiri tanpa kita itu harus telepon bengkel atau minta tolong ke rekan-rekan. Perlu diketahui, perlu digarisbawahi bahwasanya Suzuki Katana masih menggunakan sistemnya itu konvensional dari pengapian maupun sistem bahan bakar. Ini semuanya masih konvensional, termasuk untuk pompa bensinnya juga masih pakai sistem membran, pompa mekanik, bukan rotak atau pompa listrik. Terus masih menggunakan karburator. Semuanya itu masih konvensional. Selanjutnya akan kita bahas sistem yang ada di Suzuki Katana, dari sistem pengapian, sistem bahan bakar, sistem pendinginan, dan sistem-sistem yang lain, terutama yang menyebabkan rawan mogok. Sebenarnya kalau mobil mogok itu untuk mobil second itu barang yang umum, tidak berlaku untuk Suzuki Katana saja. Semua mobil bekas di atas 5 tahun, di atas 10 tahun itu semuanya itu rawan mogok, tidak hanya Suzuki Katana. Ini dia mesin Suzuki Katana, tipenya F10A. Di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem apa saja yang ada di dalam mobil Suzuki Katana ini. Di sini ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar yang digunakan Suzuki Katana ini masih konvensional. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia menggunakan pompa mekanik. Ini pompa membran. Ini terhubung ke nok di sini, ke nok satu poros dengan yang penggerak. Ini penggerak dari katup. Ini menggunakan sistem mekanik. Pompa bensinnya dari tangki BBM itu ke filter bensin, lalu menuju ke pompa ini, ke pompa mekanik, pompa membran, lalu dialirkan menuju ke karburator ini. Jadi ketika mogok, ini yang perlu dicek ini nih, bensin naik atau tidak. Kalau bensin tidak naik berarti ada masalah di pompa bensinnya ini. Yang pertama dicek itu nanti pengapian, setelah itu bahan bakar ini dilepas, terus di starter bensinnya itu mengalir, bensinnya naik atau tidak. Yang ke arah karburator ini bisa dilepas untuk mengecek bahan bakar naik ke karburator atau tidak. Untuk mobil modern itu semuanya menggunakan rotak. Jadi ini pompanya, pompa bensinnya ini menggunakan listrik 12 volt untuk mengalirkan bensin dari tangki bensin menuju ke sistem bahan bakar yang menggunakan injeksi, rata-rata injeksi. Kalau untuk mobil-mobil modern ini masih menggunakan karburator, menggunakan pompa mekanik. Jika ini terjadi masalah, solusinya kalau bensinnya nggak naik lah, misalnya mogok bensinnya nggak naik, ini bisa diatasi dengan kita itu memasang rotak. Rotak itu harganya murah, sekitar 120 ribuan itu udah dapat rotak. Itu bisa buat antisipasi cadangan, atau kalau kepepet sekali, ini dari selang bensin ini kita salurkan
salurkan ke botol aqua. Botol aqua dikasih bensin, terus dikasih lubang sedikit, nanti diimpus langsung ke sini untuk keadaan darurat jika memang terjadi pompa bensinnya rusak di jalan. Saya udah antisipasi nih. Nah, antisipasinya ini nih. Ini selang ini agak ini panjang, ini 1 meter. Ini bisa saya pasang di karburator ini, lalu ujungnya saya sambungkan ke botol aqua dan diisi dengan bensin. Itu kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, itu pompa bensinnya bermasalah, misalnya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke sistem pengapian. Untuk sistem pengapiannya ini juga masih menggunakan pengapian konvensional. Mobil modern itu sudah menggunakan pengapian yang independen. Ini masih konvensional. Dari jalurnya ya, jalurnya ini dari sini positif ini menuju kunci kontak. Di kunci kontak itu nanti ignition itu ketika di on kan itu akan mengalir ke koil ini, ke koil. Di sini nanti arus negatifnya itu diputus nyambung pakai platina. Kalau yang lama itu pakai konvensional itu kontak point atau platina. Kalau yang sudah dimodifikasi ini pakainya itu pakai CDI. Ini udah pakai CDI. Karena saya nggak nyaman pakai platina, ini saya pakainya CDI. Nah, ini CDI yang standarnya itu pakai kontak point atau platina. Sistem pengapian ini biasanya ini yang paling sering menyebabkan mogok ini adalah sistem pengapian. Jadi ketika mobilnya mogok, mati, nah ini yang pertama dicek itu sistem pengapian. Sebelum melangkah ke sini bisa dicek dulu dashboardnya, itu dicek. Ini indikator di dashboard ini dilihat kalau pas mogok itu dilihat. Nah, ini kan menyala. Nah, ini menyala, jadi aksesoris ignition ini menyala. Ini kalau sampai mati semuanya berarti ada masalah di bagian sikring atau fuse. Letaknya ada di sini. Ini letaknya, letak dari sikring, box sikringnya untuk Suzuki Katana ini ada di sini, di atas pedal gas. Nah, ini pertama kali dicek. Kalau dari di dashboardnya itu nggak menyala sama sekali. Selain di fuse box itu, ini juga ada fuse sikring utama ini. Sikring utama ini modelnya Fuselink. Zaman dulu ini sikringnya ini menggunakan KHA atau kemampuan hantar arus. Kabel ukuran 0,5 mm dengan panjang kisaran 20 cm ini kalau arusnya berlebih, ini kabelnya ini bisa putus. Ini sebagai sikring atau fuse zaman dulu. Ini sikring utamanya malah ini. Kalau sampai kelistrikannya mati total di mobil itu, ini yang bermasalah. Bisa putus di sini atau di soketnya ini meleleh. Ini yang pertama kali dicek. Jadi dengan sistem yang sederhana atau sistem konvensional ini, menurut saya ini nggak ada yang perlu saya takutkan ketika saya berpergian, ada mogok, ada apa ini. Insya Allah itu bisa kita atasi sendiri semuanya. Ini barang-barang ini harganya juga murah, nggak begitu mahal. Ini bisa kita atasi sendiri karena memang tidak ada prosesornya, tidak ada sistem komputernya, semuanya masih menggunakan sistem konvensional. Jadi mobil ini tidak ada ECU-nya, tidak ada ECU, tidak ada OBD, tidak ada sensor-sensor yang rumit, itu tidak ada. Diatasi ini mudah sekali dan bisa kita atasi sendiri tanpa harus pergi ke bengkel. Selanjutnya kita menuju ke sistem pendinginan. Sistem pendinginannya ini kita di sini ada radiator. Radiatornya ini masih orinya ini memang. Kalau zaman dulu ini masih pakai kuningan ini. Box radiatornya ini masih pakai kuningan. Untuk kipasnya ini ada kipas bilahnya ini mengikuti putaran mesin. Berbeda dengan mobil modern yang di sini ini ada cairan silikon. Dia menggunakan visco, dan lebih lagi kesininya lagi itu ada kipas elektrik yang berputar mengikuti suhu mesin itu, dan itu ikutnya CPU atau ininya ECU-nya. Kalau ini nggak ada ECU, ini masih manual, dia ini masih mengikuti putaran mesin.
Jadi kalau posisinya ini berjalan lambat atau dalam kemacetan, ini rawan sekali overheat, namanya Suzuki Katana ini. Ini cara mengatasinya, kalau saya ini pakai kipas tambahan, kipas elektrik. Kalau umumnya orang-orang itu ini kipasnya ini diganti pakai punya Karimun. Ini punya saya nggak perlu, cukup saya modif di sini saja. Extra fan AC saya jadikan extra fan radiator, ini lebih murah, cuma 60.000. Bisa kita memodifikasi sistem pendinginan di Suzuki Katana ini. Kilas untuk Suzuki Katana, jadi jangan takut mogok karena memang sistemnya ini masih menggunakan sistem konvensional yang bisa kita atasi semuanya. Untuk sistem pelumasan, untuk sistem kelistrikan, ini tidak saya bahas lebih lanjut biar videonya tidak terlalu panjang. Yang jelas jangan takut untuk membeli Suzuki Katana, karena apa? Perawatannya itu lebih mudah. Bisa disimpulkan seperti itu, lebih mudah karena tidak ada CPU, tidak ada ECU, tidak ada komputernya, ini masih konvensional semuanya. Ketika terjadi masalah, diatasi lebih mudah dan tentunya lebih murah. Gimana? Berminat membeli Suzuki Katana? Saya rasa cukup videonya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.